Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alinta Hepisima dengan NIM 25070260114 dari kelas 2D Program Studi Gizi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya, pertama kita masuk di sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bekerja menerima makanan dari luar. Kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana, kemudian diserap sari-sari makanan oleh tubuh melalui rangkaian proses tertentu, baik secara mekanisme maupun enzimatik. Makanan itu biasanya kompleks berukuran besar seperti nasi, sayur, ikan, telur, daging. Terus molekul kecil yang terurai sederhana itu seperti glukosa, gliserol, asam lemak, asam amino, vitamin, dan mineral. Lalu organ-organ apa sih yang dipakai untuk pencernaan manusia? Nah, di situ kita bisa lihat itu ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, terus ada yang terakhir itu ada anus. Pencernaan itu ternyata dibagi menjadi dua, ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Untuk alat utama pencernaan itu ada rongga mulut, terus masuk ke kerongkongan atau esophagus, terus masuk ke lambung, lalu ke usus besar, lalu ke usus halus, terus terakhir ke anus. Untuk tambahannya itu ada gigi, ada terus lidah, terus habis itu kelenjar. Di slide ini tuh terpapar ya, ada organ utama dan organ tambahannya. Tadi sudah dijelaskan juga. Terus kenapa sih kok ada kelenjar pencernaan itu berperan untuk apa? Jadi kelenjar pencernaan itu berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Kita masuk ke rongga mulut, itu bagian dari organ utama juga ya. Terus bagaimana sih makanan dicerna di dalam rongga mulut? Jadi mulut itu suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan rahang bawah serta langit-langit. Dinding di dalamnya itu dilapisi oleh sel-sel epitel pipih berlapis-lapis yang memproduksi lendir untuk melindunginya. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari ada gigi, terus lidah, terus kelenjar air liur, itu kayak saliva gitu ya. Terus gimana sih proses pencernaan di dalam mulut? Nah, di dalam mulut itu sebagian besar merupakan pencernaan mekanik. Makanan dipecah menjadi partikel kecil oleh gigi sehingga dapat dicerna secara kimia di mulut dengan air ludah atau saliva, terus membolak-balik makanan dan membentuk menjadi gumpalan yang disebut bolus. Ternyata pencernaan itu masih meliputi dua tahap, yaitu pencernaan secara mekanisme dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanisme itu yang terjadi dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan menggunakan gigi hingga halus. Terus pencernaan makanan secara kimiawi itu terjadi di dalam usus, yaitu makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Terus letak proses pencernaan itu juga masih dibedakan menjadi dua, teman-teman. Itu ada pencernaan ekstraseluler dan intraseluler. Proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel atau ekstraseluler karena bahan makanan itu dihancurkan ketika berada di luar sel. Terus ada pada organisme bersel suatu terjadi proses pencernaan itu intraseluler karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Terus di situ ada gigi. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Gigi seri itu berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Terus untuk gigi taring itu berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Gigi geraham berbentuk rata, bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Terus jumlah gigi pada anak-anak sama dewasa itu ternyata beda ya.
Untuk gigi pada anak-anak itu masih berjumlah untuk 20 gigi. Gigi itu juga gigi susu, dan untuk pada orang dewasa itu sudah berjumlah 32 buah gigi. Itu sudah menjadi gigi tetap. Terus gigi itu ada bagian-bagiannya ya. Gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, akar gigi, terus lapisan luar akar gigi disebut sementum atau semen gigi. Terus di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa. Rongga pada bagian dalam gigi berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Terus gigi mulai tumbuh pada bayi itu usia 6 sampai 7 bulan sampai 26 bulan. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring sebagai pengoyak, terus gigi geraham sebagai pengunyah. Terus di sini apa sih fungsi lidah? Ya, lidah itu berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut. Terus membantu menelan makanan, mengecap makanan yaitu kayak rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa asam. Terus peka juga terhadap dingin, panas, dan tekanan ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah untuk bermuara ke dalam rongga mulut. Terus kelenjar ludah itu ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah peroid, terus itu di dekat pelipis ya, terus kelenjar ludah rahang bawah itu di bagian sini, terus kelenjar ludah di bawah lidah itu berarti di bagian sini. Terus apa sih fungsi saliva? Nah, saliva itu berfungsi sebagai mencerna makanan secara kimia, menyebabkan dan melumasi makanan, menguraikan zat tepung menjadi polisakarida dan laktosa. Terus zat buang seperti urea, asam urat diekskresikan ke dalam saliva. Terus zat antibodi dan antibakteri berfungsi untuk membersihkan rongga oral dan membantu memelihara kesehatan oral serta mencegah kerusakan yang terjadi pada gigi. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot poros yang bekerja secara bergantian meremas dan mendorong. Terus setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan esophagus ya. Di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan. Terus itu disebut gerak peristaltik. Nah, kerongkongan itu merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan itu kurang lebih 20 cm dan lebar itu kurang lebih 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Terus selama di dalam esophagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan, ada di dalam esophagus selama 5-9 detik. Nah, sekarang masuk ke bagian 3, yaitu lambung. Lambung itu dibagi menjadi 3 bagian, ada kardia, fundus, dan pilorus. Kardia itu bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan, sedangkan fundus bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot poros yang tersusun melingkar berbentuk lekukan. Terus pilorus itu bagian lambung yang dekat dengan usus halus dan terdapat klep yang disebut klep pilori. Itu berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Nah, ternyata pada lambung makanan itu dicerna juga secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk-bentuk yang seperti bulu makanan. Terus pencernaan secara kimiawi pada lambung itu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Terus getah lambung itu terdiri dari asam klorida, itu berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Terus ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Terus ada enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein.
sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Setelah 2-5 jam, itu nanti lambung menjadi kosong. Terus di sini apa sih fungsi lambung? Nah, fungsi lambung itu untuk menyimpan makanan, mencampurkan bolus dengan garlic juice menjadi say, terus untuk mengosongkan makanan periodik dan untuk mencegah masuknya kuman. Terus ada untuk abortif obat-obatan. Nah, terus di sini apa sih fungsi HCl? Fungsi HCl itu mencerna protein dengan jalan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Terus apa sih fungsi gastrin? Merangsang sekresi asam lambung oleh sel parietal. Fungsi pepsinogen itu mencerna protein dan fungsi lendir atau mukus itu sebagai pelindung mukosa di dinding sel dari HCl dan pepsin. Terus fungsi HOHT-min itu disebut juga serotinin. Itu bertanggung jawab atas terjadinya peristaltik pada sistem KIT. Kita masuk ke usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, terus makanan kemudian masuk ke usus halus itu untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Nah, terus untuk penjelasannya, usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian. Itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari adalah usus yang berbatasan dengan lambung pada ujung pylorus. Pada bagian ini merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan, antara lain ada kelenjar pencernaan hati. Hati menghasilkan getah empedu dan mengandung garam empedu yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Terus ada kelenjar pencernaan di pankreas, itu berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksorin. Kelenjar endokrin apa itu sih? Maksudnya apa sih kelenjar endokrin? Nah, itu kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya yang berupa enzim pencernaan. Nah, terus ada lagi nih enzim Lieberkühn dan kelenjar Brunner di dalam dinding usus halus 12 jari. Itu ada duodenum, kelenjar Lieberkühn dan kelenjar Brunner di dalam dinding usus 12 jari. Kelenjar Brunner menghasilkan hormon sekretin yang merangsang kelenjar Lieberkühn untuk menghasilkan getah usus yang berisi protase, misal trypsinogen dan koenzim, misalnya enteroksinasi. Terus pankreas itu kan menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, trypsinogen, dan lipase. Nah, enzim amilase itu tuh mengubah amilo menjadi maltosa, sedangkan enzim trypsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Terus penjelasan untuk usus kosong. Usung kosong atau jejunum ya. Jejunum itu merupakan bagian usus halus yang berfungsi menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di dalam duodenum. Panjang jejunum ini 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum itu makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pengecaran secara kimiawi oleh cara sempurna. Usus kosong dan usus penyerapan digantung dalam tubuh mesenterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjol usus pilih atau meluas permukaan usus. Dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yaitu berkurangnya kelenjar Brunner. Dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yaitu sedikitnya sel Gaudet dan plaket penyerap. Nah, di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan berbentuk enzim-enzim pencernaan lain, yaitu enzim maltase, enzim sukrase, dan enzim laktase. Apa sih fungsi-fungsi enzim itu? Nah, enzim maltase itu berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa,
Sedangkan enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Nah, terus terakhir ada usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap oleh usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Nah, pada bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan terdapat berjalan baik. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap oleh seluruh tubuh melalui darah. Panjang ileum itu tuh 0 sampai 75 sampai sekitar 3,5 meter. Pada ujung usus halus itu terdapat umbai cacing atau appendix. Kegunaannya itu sebagai klep penghubung antara usus halus dan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali memasukkan usus halus. Fungsi umbai cacing sebagai tempat penyimpanan bakteri baik untuk membantu proses pencernaan makanan. Umbai cacing menghasilkan zat anti kuman. Nah, terus apa sih perbedaan dari jejunum dan ileum? Nah, untuk jejunum itu letaknya di bagian cavitas peritoneus di bawah sisi kiri mesocoelus transversus, dan ileum itu letak di bagian bawah cavitas peritoneus dan di dalam pelvis. Terus untuk jejunum itu kaliber lebih lebar, dinding tebal dan lebih merah. Dinding lebih tebal karena palea circularisnya lebih besar, lebih banyak dan tersusun lebih rapat. Terus untuk ileum itu di bagian atas lebih kecil dan tersusun lebih jarang di bagian bawah. Tidak ada palea circularis. Nah, terus kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke usus besar. Usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang bernama Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Nah, bakteri Escherichia coli pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Nah, usus besar itu menjadi 3 bagian, itu ada kolon. Di kolon usus membusuk dibedakan menjadi kolon ascendent, usus naik, atau kolon transcendent, usus miring, dan kolon descendent, itu adalah usus turun. Pada kolon banyak hidup mikroorganisme seperti E. coli yang melakukan proses fermentasi sisa-sisa pencernaan sehingga terbentuk feses, vitamin K, dan vitamin B. Selain fermentasi juga terjadi penyerapan kembali, reabsorpsi beberapa senyawa yang masih berguna bagi tubuh, misal air, delirium, dan minatin. Terus ada caicum. Nah, secara kolom itu ada caicum. Pada manusia caicum itu tidak digunakan sehingga mengecil, disebut usus buntu. Akan tetapi pada hewan pemakan rumput, caicumnya berkembang sangat baik seperti pada kelinci, sapi, dan kambing. Selain kolon dan caicum, itu ada rektum. Nah, rektum itu tempat menampungnya sementara feses sebelum dikeluarkan. Jika penampungan di bagian ini terlalu lama, akan terjadi reabsorpsi untuk rektum sehingga sisa-sisa yang seharusnya dibuang akan diserap kembali. Rektum memiliki otot pulas. Apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, makanya ini teman-teman jangan suka untuk menunda-nunda ya kalau sudah kebelet. Ini kita masuk ke organ utama yang terakhir, yaitu anus. Anus itu adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas, sisa makanan, sisa proses pencernaan. Anus tersusun atas otot polos yang berbentuk sphincter. Anus berfungsi untuk menutup dan membuka anus untuk mengendalikan keluarnya tinja. Proses pelepasan feses itu disebut defekasi atau nah
sudah masuk ke organ tambahan. Pertama yaitu hati. Hati itu kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu itu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Lalu untuk masuk ke yang kedua yaitu pankreas. Pankreas itu menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Nah, enzim amilase itu merombak amilon menjadi maltosa dan glukosa ya teman-teman. Yang dari tadi juga sudah ada. Terus enzim tripsin itu merombak protein menjadi asam amino. Untuk enzim lipase itu merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan menjelaskan gangguan apa saja sih yang ada pada sistem pencernaan. Nah, gangguan pada sistem pencernaan itu dapat diakibatkan oleh kelainan sistem pencernaan, maksudnya dari penyakit dan makanan yang tidak baik. Contoh penyakit pada pencernaan itu ada gastritis atau radang yang akut atau kronis pada lapisan mukosa dinding lambung. Ini disebabkan oleh makanan yang kotor, dan radang kronis disebabkan oleh kelebihan asam lambung. Terus dua, ada radang hati yang menular atau hepatitis. Ini merupakan infeksi virus pada hati, sering meluas melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh virus. Makanya jangan sering jajan sembarangan ya teman-teman, atau keluarlah pakai masker. Terus ada diare, itu adanya iritasi pada selaput dinding kolon oleh bakteri. Ini biasanya disebabkan oleh keseringan makan pedas, makan asam. Itu dikurangi ya teman-teman agar tidak selalu diare. Terus ada sembelit, itu kronis bila defekasi terlambat, usus besar mengabsorpsi air secara berlebihan. Feses dan penyebab dan feses menjadi kering dan keras. Bila hal ini terjadi, pengeluaran feses menjadi sulit. Menahan buang air besar pada waktu-waktu yang normal dapat menyebabkan sembelit. Nah, itu tuh disebabkan karena sering ditahan-tahan terus ya. Jadi tuh jangan sering menahan kalau sudah ingin BAB. Itu kalau bisa itu langsung dicari toilet, jangan sering ditahan-tahan. Terus ada kanker lambung. Nah, gejala pemulaan dari kanker lambung hampir sama dengan gejala yang disebabkan gangguan lain pada alat pencernaan, antara lain merasa panas, kehilangan nafsu makan, ketidaksanggupan mencerna, berlangsung terus-menerus, sedikit rasa mual, rasa kembung, dan rasa gelisah sesudah makan, dan kadang-kadang timbul rasa nyeri pada lambung. Terus ada radang usus buntu atau umbai cacing meradang, membengkak dan terisi oleh nanah. Kondisi disebut radang usus buntu atau appendicitis. Nah, ini juga sering terjadi teman-teman karena kebanyakan makan yang pedas-pedas dan sering menelan biji cabai itu nanti yang menghambat jadi usus buntu yang harus dioperasi. Terus ada hemoroid atau ambeien, pembengkakan vena di daerah anus. Hemoroid cenderung berkembang pada orang-orang yang terlalu lama duduk terus-menerus atau pada orang yang menderita sembelit. Hemoroid juga sering terjadi pada wanita hamil dan orang-orang yang terlalu gemuk. Gejala-gejala hemoroid meliputi rasa gatal-gatal dan nyeri dan pendarahan. Nah, terus terakhir ada keracunan makanan. Itu umumnya disebabkan oleh bakteri yang terdapat dalam makanan. Bakteri dalam makanan dapat membahayakan atau menghasilkan racun yang membahayakan tubuh. Gejala seperti muntah-muntah, diare, nyeri sakit, rongga dada, dan perut serta demam. Ini makanya kalau bisa tuh jangan jajan sembarangan di luar ya. Jajannya itu dijaga agar kita tidak keracunan makanan dan selalu menjaga konsumsi makan agar kita tidak mendapatkan penyakit-penyakit tersebut. Dan untuk remaja itu biasanya pada suka makan pedas ya, untuk itu dikurangi. Terus makannya tuh ya yang sehat-sehat, terus jajannya itu dikurangi dan mending masak sendiri.
Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah perkataan, perbuatan, dan penyalahan atau kata sebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.